Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang Peak of Prison and Seat of Past, Court Commentary on Bergson. Saya Haliza Ramadhania Fauzi dengan akhiran 51 dan rekan saya Malika Fadia Amara dengan akhiran 63. Safia Bertain dengan akhiran 34. Laura Alfianti dengan akhiran 67. Afiko Firdiansyah dengan akhiran 91. Aura Cekar Rizal dengan akhiran 05. Sekali bintang kereta akhirannya 78. Muhammad Rizky Setiawan dengan akhiran 94. Wakil Wicaksono dengan akhiran 19. Dan saya Haidar Awam dengan akhiran 092. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang tinjauan filosofi Henry Bergson tentang waktu. Jadi itu menjelaskan bagaimana Bergson itu memaknai filosofi tentang waktu. Oke, Henry Bergson mengubah pandangan tentang waktu dalam sinema. Baginya waktu itu tidak hanya terkait dengan gerakan, tetapi juga gerakan itu sendiri. Jadi waktu bukanlah sekedar sesuatu yang terikat pada gerakan, tetapi untuk sebuah identitas yang muncul dalam dirinya sendiri, telah mengubah cara kita memandang waktu dalam sinema. Sekarang gerakan dan gambar tidak lagi memimpin waktu, melainkan pengalaman sinematik itu menciptakan pengalaman pemantik baru di mana waktu itu menjadi pusat perhatian. Di sini filosofi mempengaruhi sinema yang menekankan waktu dalam gambar bukan hanya perjalanan fisik. Bergson percaya waktu dapat mengungkapkan hubungan internal tak terlihat dalam objek yang dipresentasikan. Oke, selanjutnya Bergson itu memaknai ada dua waktu, yaitu puncak masa kini dan lembaran masa lalu. Di sini pertama saya akan menjelaskan tentang puncak masa kini. Konsep peak of present dalam sinema adalah momen-momen penting dalam cerita di mana peristiwa besar menjadi sebuah mengubah arah cerita, mempengaruhi karakter-karakter yang signifikan. Biasanya adalah saat-saat dramatis atau emosional, ya, film yang menangkap intinya dan inti dari saat sekarang. Oke, jadi kayak semisal pada masa kini itu sebuah karakter itu akan tetap pada jalannya tersendiri saat paling dramatis atau emosionalnya itu sendiri. Kemudian ada lembar masa lalu. Di sisi lain ada penjelasan soal seat of past. Dalam sinema mengacu pada bagaimana cerita menggambarkan peristiwa masa lalu. Ini bisa melalui kelas baik atau referensi ke peristiwa sebelumnya yang membentuk karakter dan situasi di lembar masa lalu. Ini memberikan kedalaman pada cerita, membantu penonton memahami dasar belakang motivasi karakter. Oke, di lembar masa lalu ini kayak kita tuh dibawa bagaimana sebuah karakter itu diperlihatkan. Jadi kayak misal di masa lalu tuh karakter ini tuh punya watak yang sedemikian rupa, namun ketika itu juga dibawa ke masa kini. Jadi kayak kita itu bisa melihat sebuah perbedaan dari masa ke masa seorang karakter. Seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu konsistensi dengan perbedaan waktu. Di sini pada Resnais menggambarkan konsistensi berbagai durasi waktu dalam karya-karyanya. Ia menekankan bahwa ingatan dan masa lalu tidak terikat pada satu titik tetap atau satu narator pusat. Sebaliknya, lapisan-lapisan masa lalu hidup berdampingan dan berinteraksi secara langsung, menciptakan realitas dan relatif bagi setiap karakternya. Nah, seperti yang ada di dalam PPT di sini, di mana konsep konsistensi durasi yang berbeda mengacu pada gagasan bahwa berbagai durasi atau tingkat waktu dapat berdampingan dalam suatu kejadian. Hal ini tidak lagi mengikuti susunan waktu yang empiris atau masa lalu, sekarang, dan masa depan, melainkan merupakan gabungan dari durasi yang berbeda yang tidak teratur secara kronologis. Misalnya dalam karya Wallace, ada intuisi kuat tentang bumi yang menampilkan konsistensi lembaran masa lalu yang tidak teratur secara kronologis. Dalam konteks ini, satu peristiwa bisa menjadi bagian dari beberapa tingkat waktu yang berbeda, di mana lembaran masa lalu yang berbeda-beda tersebut koeksis dalam urutan non-kronologis. Ini menunjukkan bahwa struktur waktu dan gambaran waktu langsung jelas melampaui sekedar susunan waktu empiris. Konsep ini mencerminkan pengalaman sinematik yang mampu menangkap dan mengungkapkan hubungan waktu yang tidak bisa dilihat dalam objek yang direpresentasikan. Dan dalam film Tahun Lalu di Marienbad, dua karakter memiliki bagian ingatan yang memiliki bertentangan dengan masa lalu.
yang sama, menciptakan ketegangan antara durasi waktu mereka di Hiroshima Mont Amour. Dua karakter memiliki ingatan yang sepenuhnya terpisah tentang peristiwa yang berbeda, menunjukkan bahwa masa lalu dan masa kini mereka tidak pernah sepenuhnya bersatu. Dan dengan demikian, Resnais menyoroti bagaimana berbagai durasi waktu dan ingatan bisa hidup berdampingan tanpa perlu satu pusat atau narator tetap, dan menantang konsep linearitas dan kekuatan. Lalu di sini ada representasi waktu dalam film menurut Gilles Deleuze. Yang pertama itu peak of present atau puncak masa kini. Deleuze membagikan peak of present sebagai momen-momen penting atau puncak dalam waktu sekarang yang sangat menonjol di salah satu titik dalam film di mana tindakan atau peristiwa penting terjadi, memberikan pemaknaan kuat pada waktu saat ini. Momen-momen di film juga seringkali menentukan arah cerita dan mengarahkan penonton untuk fokus pada elemen kurasi dan narasi. Lalu ada sheet of past atau lembaran masa lalu, merujuk kepada lapisan-lapisan memori atau sejarah yang terakumulasi. Dalam konteks film juga, ini bisa diartikan sebagai penggunaan kisah balik atau elemen naratif yang menggunakan peristiwa masa lalu. Deleuze juga mengilustrasikan bagaimana masa lalu tidak hanya mempengaruhi masa kini, tetapi Deleuze juga menghadirkan sebagai lapisan-lapisan yang bisa dijelajahi dan diungkap dalam narasi film tersebut. Selanjutnya ada interaksi, di mana interaksi di sini sebagai struktur waktu yang kompleks dan non-linear merupakan ciri-ciri khas di konsep Deleuze. Waktu dalam film tidak selalu mengalir secara linear, masa lalu dan masa kini seringkali tumpang tindih yang saling berinteraksi. Deleuze menciptakan kedalaman naratif dan menggunakan penonton untuk merasakan kompleksitas waktu melalui lapisan-lapisan. Selanjutnya ada pengaruh dan pada penonton. Pengalaman unik penonton mendalamin adalah hasil dari struktur waktu yang non-linear dengan melihat masa lalu dan masa kini yang saling berinteraksi. Penonton juga dapat merasakan kedalaman waktu dan makna yang lebih kaya. Mereka tidak hanya melihat peristiwa secara kronologis, tapi juga memahami bagaimana peristiwa tersebut saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain. Selanjutnya ada implementasi dalam film. Ada beberapa bagian. Yang pertama itu ada flashback. Flashback di sini mengulangi adegan masa lalu, memungkinkan penonton untuk melihat konteks dan latar belakang karakter atau peristiwa dengan lebih jelas. Lalu ada pengulangan adegan. Pengulangan adegan menampilkan perspektif berbeda pada adegan yang sama, memberikan wawasan tambahan dan memperkaya pemahaman penonton tentang narasi. Yang terakhir ada pembimbingan gambar. Teknik pembimbingan yang cepat dapat menunjukkan hubungan antara masa lalu dan masa kini, memperlihatkan bagaimana peristiwa masa lalu mempengaruhi keadaan saat ini. Untuk selanjutnya ada penggunaan kedalaman bidang dalam film-film karya Orson Welles. Kedalaman bidang adalah teknik dalam film di mana seluruh gambar dari depan ke belakang terlihat jelas. Welles menggunakan teknik ini untuk menunjukkan memori atau kenangan. Terus kedua ada perubahan makna montase. Montase di film Welles tidak hanya menghubungkan adegan berdasarkan urutan waktu, tetapi juga mengatur hubungan antar memori dan berbagai periode waktu. Terus yang ketiga ada contoh dari The Magnificent Amberson. Dalam The Magnificent Amberson, adegan-adegan kedalaman digunakan untuk menunjukkan seseorang anak laki-laki yang secara tidak langsung memaksa bibinya mengingat kenangan penting. Terus yang keempat ada Citizen Kane dan konsep Rosebud. Banyak adegan dalam Citizen Kane menggunakan kedalaman bidang untuk menyelidiki masa lalu dan mencari makna dari Rosebud. Nah, Rosebud adalah simbol masa kecil yang sangat tersembunyi sehingga sulit ditemukan. Ketika akhirnya terungkap, simbol tersebut terbakar dan menjadi tidak berarti bagi siapa. Oke, materi selanjutnya adalah deep and feel dalam representasikan sinematik. Next. Deep and field dalam sinematik ini adalah kedalaman dan juga bidang. Deep itu kan kedalaman, sedangkan field itu kan bidang. Dalam representasi sinematik itu merujuk pada jarak visual antara objek terdekat dan juga terjauh dalam sebuah adegan yang tampak fokus di layar. Jadi konsep deep and field di dalam sinematik ini kayak menghapus antara ruang dan waktu yang ada dalam sinematik. Konsep ini penting dalam pembuatan film karena menentukan seberapa dalam dan juga detail sebuah adegan dapat dirasakan oleh penonton. Di sebelah kanan ini ada contoh penerapan deep of field di dalam sinematografi. Next. Selanjutnya ada pengaruh deep and field
seperti kita tahu, kedalaman ini kan antara kedalaman dan bidang yang ditentukan oleh sutradara untuk memainkan peran persepsi penonton terhadap ruang dan waktu dalam narasi film. Jadi Deep and Field ini tuh memainkan peran persepsi penonton untuk menghapus antara ruang dan waktu dalam narasi film. Dengan mengatur fokus kamera, saudara dapat menyoroti detail tertentu atau menciptakan kesan ruang yang lebih fokus atau lebih intim. Deep and Field ini sering juga digunakan untuk menampilkan landscape ataupun adegan dengan banyak karakter. Sedangkan kedalaman bidang yang sempit dapat digunakan untuk menekankan emosi dan juga detail penting dalam suatu karakter ataupun objek yang ada dalam film tersebut. Selanjutnya ada teknik sinematografi. Nah, dalam sinematografi, penggunaan Deep and Field ini efektif membutuhkan pemahaman yang baik tentang aperture, jarak fokus, dan juga lensa kamera. Semakin kecil aperturnya akan menciptakan deep field yang lebih luas, sedangkan semakin besar aperturnya akan menghasilkan kedalaman bidang yang lebih sempit. Teknik ini sering digunakan dengan komposisi visual yang cermat untuk mengarahkan perhatian penonton dan memperkuat narasi visual dalam film. Next. Oke, di sini kelompok kami memberikan contoh pemanfaatan deep and field dalam film. Contoh penerapan deep and field pada beberapa film ini untuk menciptakan komposisi visual yang lebih dinamis dan juga mendukung narasi cerita secara efektif. Di sebelah atas ada dua film, yaitu film Budi Pekerti dan juga Dua Garis Biru. Di sini adalah drama dan juga romantis. Di sini mereka menerapkan deep outfield dengan menggunakan teknik shallow untuk menekankan emosi karakter. Jadi karakter di dalam film Budi Pekerti ini, Prilly ini tuh difokuskan dengan bagian background belakangnya tuh blur, jadi kayak nggak ada satupun fokus yang dihasilkan oleh kamera selain ekspresinya Prilly ini. Jadi fungsinya deep outfield dalam sinematografi di bagian ini tuh biar kayak menekankan kalau misalnya Prilly ini tuh emosi, dan juga biar kayak emosi yang diciptakan Prilly itu juga tersampaikan oleh penonton. Di bagian bawah ini ada penerapan materi deep outfield dengan teknik deep yang menampilkan pemandangan dan juga secara rinci. Ini ada dua film, yang pertama Through My Window dan juga San Andreas. Jadi kayak film ini tuh tidak menciptakan blur dalam sinematografinya agar setiap detail di bagian sinematonya itu kayak dilihat secara detail sama penonton. Oke, untuk selanjutnya adalah lembaran masa lalu menurut Resnais. Alain Resnais, seorang sutradara Prancis yang terkenal, dikenal karena pendekatannya yang unik terhadap sinema, khususnya dalam cara ia mengeksplorasi konsep memori, dunia, dan berbagai zaman dunia. Karya-karyanya sering kali membahas bagaimana memori, baik individu maupun kolektif, membentuk pemahaman kita tentang dunia dan sejarah. Dalam bagian ini kita akan melihat lebih dekat bagaimana Resnais mengeksplorasi tema-tema ini melalui teknik sinematiknya yang inovatif. Next. Oke, untuk yang pertama, memori dalam film. Dalam film-film Resnais, memori dianggap penting. Ia menggambarkan memori sebagai sesuatu yang kompleks dan terhubung dengan emosi seperti trauma dan nostalgia. Contohnya dalam film Hiroshima Mon Amour, memori digambarkan sebagai sesuatu yang melekat dalam pengalaman pribadi yang terhubung dengan peristiwa sejarah traumatis. Dalam film ini, memori tidak terbatas oleh waktu dan ruang. Untuk selanjutnya, dunia dan topologi sinematik. Oke, Resnais memanfaatkan dunia filmnya untuk membuat susunan yang rumit dan tak teratur. Dengan menggunakan adegan jarak jauh dan potongan-potongan singkat, dia menciptakan gambaran visual yang menggabungkan berbagai waktu dan tempat. Ini membuat penonton merasa seperti mereka menjelajahi jaringan memori yang rumit dan terhubung. Untuk selanjutnya, usia dunia dan hukum transformasi. Oke, film-film Resnais sering menggambarkan dunia sebagai sesuatu yang terus berubah, mencerminkan hukum transformasi dari masa lalu yang berpengaruh. Ini berarti masa lalu tetap ada dan selalu mempengaruhi masa kini dan masa depan. Resnais menunjukkan bahwa dunia dan sejarah terdiri dari berbagai lapisan waktu yang saling berinteraksi. Yang terakhir adalah hipnosis dan eksplorasi memori kolektif.
Resnais menggunakan teknik hipnosis dalam filmnya untuk menyelami lebih dalam memori bersama dan pengalaman manusia. Teknik ini membuat penonton merasakan seperti mereka masuk ke dalam keadaan pikiran yang berbeda, hampir seperti dalam keadaan trance di mana kenyataan dan memori bercampur dalam JTM. Resnais menyelidiki perjalanan psikologis seorang pria melalui memori dan waktu, menggunakan narasi yang berulang dan hipnosis untuk menunjukkan kompleksitas pengalaman manusia. Oke. Transformasi lembaran masa lalu. Dalam karya Gilles Deleuze, Cinema 2 The Time Image, terdapat konsep tentang lembaran masa lalu yang berkonsentrasi dalam urutan non-kronologis. Deleuze menjelaskan bahwa gambar waktu langsung memiliki dua bentuk, yaitu koeksistensi lembaran masa lalu atau aspek dan simultanitas puncak masa kini atau aksen. Ini menunjukkan bahwa gambar waktu kedua seperti yang ditemukan dalam karya Robert Girt dan Buffmel menghadirkan perbedaan yang tak dapat dijelaskan antara nyata dan imajiner, benar dan salah. Yang mana dalam sinema modern tidak lagi ada keteraturan kronologis yang kaku dalam penyajian masa lalu. Sebaliknya, citra-citra masa lalu muncul dalam cara yang lebih kompleks dan tidak terstruktur. Seringkali melibatkan penggunaan teknik-teknik seperti flashback, flash forward, atau montase. Deleuze menyatakan bahwa dalam konteks ini lembaran masa lalu tidak lagi dipresentasikan sebagai urutan kronologis yang lurus, tetapi sebagai serangkaian momen-momen atau lembaran yang bisa diakses secara bersamaan, menciptakan pengalaman sinematik yang lebih kaya dan kompleks. Selanjutnya ada waktu non-kronologis. Deleuze lebih lanjut membahas lembaran masa lalu menurut Orson Welles, di mana pernyataan tentang kedalaman dan bidang muncul. Metafisika memori mengeksplorasi kenangan yang tidak berguna dan dapat dipanggil atau gambar kenangan. Sebagai kenangan yang tidak dapat dipanggil atau halusinasi, progresi film-film Welles menunjukkan hubungan antara memori, waktu, dan bumi, mengungkapkan bagaimana lembaran lalu menurut Resnais melibatkan memori, dunia, dan zaman dunia, menunjukkan hukum transformasi lembaran alternatif yang tak dapat diputuskan, yang tidak dapat diputuskan, dan hubungan antara perasaan dan pemikiran. Dalam waktu non-kronologis ini, masa lalu, masa kini, dan masa depan tidak lagi diatur secara linear, tetapi saling berinteraksi dan berkoeksistensi dalam cara yang lebih abstrak dan subjektif. Ini memungkinkan sinema untuk mengeksplorasi dimensi waktu yang lebih dalam dan kompleks, menciptakan pengalaman yang lebih kaya bagi penonton. Lanjut. Oke, selanjutnya yaitu dampak ide Bergson pada sinema modern. Henry Bergson adalah seorang filsuf yang idenya tentang waktu dan gerak dan telah mempengaruhi banyak bidang termasuk sinema modern. Dalam karya Cinema 2, The Time Image, Gilles Deleuze mengembangkan ide-ide Bergson untuk mengeksplorasi bagaimana sinema dapat menangkap dan merepresentasikan waktu secara langsung, bukan hanya melalui gerakan. Ini dikenal sebagai konsep The Time Image. Next. Oke, selanjutnya Bergson itu membedakan antara waktu yang diukur secara kronologis dan waktu yang dialami atau durasi. Pemikiran ini berdampak besar pada bagaimana film modern menangkap dan merepresentasikan waktu yang seringkali non-kronologis. Nah, di sini ada dua macam. Yang pertama yaitu konsep durasi. Bergson memperkenalkan konsep durasi sebagai aliran kontinu waktu yang dialami secara subjektif, berbeda dari waktu kronologis yang diukur secara objektif. Durasi adalah waktu yang dirasakan, di mana momen-momen itu tidak dapat dipisahkan tetapi saling menyatu dalam kesadaran individu. Ini contohnya ada dalam film In the Mood for Love oleh Wong Kar-wai yang menampilkan narasi dengan berfokus pada perasaan dan suasana hati, menggambarkan durasi sebagai aliran emosi yang kontinu. Selanjutnya. Oke, yang kedua yaitu narasi non-kronologis. Di sini dalam sinema modern, narasi non-kronologis menjadi alat untuk mengekspresikan kompleksitas waktu dan pengalaman manusia. Alur cerita tidak selalu mengikuti urutan waktu yang linier, tetapi seringkali melompat-lompat, mencampur antara masa lalu, masa kini, dan bahkan masa depan. Contohnya ada dalam film Memento oleh Christopher Nolan yang menggunakan struktur cerita terbalik untuk menunjukkan bagaimana memori itu membentuk realitas dan persepsi karakter utama. Selanjutnya.
Jadi di sini kita bisa nangkep bahwa ide-ide Bergson itu berdampak besar pada sinema modern, menekankan waktu sebagai entitas mandiri yang menciptakan gerakan paradoks. Di mana setelah Perang Dunia II, sinema modern berubah dengan menonjolkan citra waktunya, menggantikan citra gerakan klasik, mengeksplorasi realitas ambigu dengan karakter lebih sebagai pengamat. Ini menghasilkan revolusi dalam sinema yang menempatkan waktu di atas gerakan dan mengubahnya menjadi medium untuk menangkap waktu dalam citra. Oke, selanjutnya dampak ide Bergson pada sinema modern. Yang pertama ada pengaruh time image pada narasi dan penceritaan film. Artinya dengan time image, penonton tidak hanya melihat peristiwa berurutan tetapi merasakan esensi waktu itu sendiri yang tertanam dalam gambar. Misalnya, adegan yang menunjukkan wajah karakter dalam perenungan yang diam atau pemandangan alam yang tenang bisa membawa penonton masuk ke dalam pengalaman temporal yang mendalam, mengungkapkan perasaan akan waktu yang berlalu atau memori yang bertahan. Yang kedua, ada perubahan narasi melalui time image. Dengan pendekatan ini, sutradara dapat menciptakan narasi yang lebih abstrak dan subjektif, memberikan kebebasan bagi penonton untuk menginterpretasikan makna dari potongan-potongan gambar yang tidak selalu berkaitan dengan aksi atau reaksi karakter. Ini sering terlihat dalam film-film seni atau eksperimental, di mana film-film seni atau eksperimental cerita bisa melompat dari satu titik waktu ke titik lainnya tanpa penjelasan yang jelas, menciptakan pengalaman sinematik yang lebih kaya dan mendalam. Poin ketiga, time image dan pengalaman penonton. Maksudnya di sini penonton bukan hanya pengamat pasif dari sebuah cerita, tetapi menjadi bagian dari perjalanan emosional dan psikologis yang ditawarkan oleh film. Mereka mungkin mengingat pengalaman pribadi mereka sendiri atau merasakan keterhubungan emosional yang lebih dalam melalui gambar-gambar yang dihadirkan, memungkinkan pengalaman sinematik yang lebih personal dan intim. Yang terakhir ada ciri-ciri time image. Yang pertama ada penggunaan flashback dan montas. Flashback dan montas memungkinkan sutradara untuk menampilkan lapisan waktu yang berbeda dalam satu narasi, menciptakan perasaan di lokasi temporal atau memori yang hidup kembali dengan cara yang tidak linier. Ini memberikan penonton perspektif yang lebih dalam tentang karakter dan peristiwa dalam film. Yang kedua ada karakter sebagai pengamat. Karakter yang bertindak sebagai pengamat mencerminkan pengalaman penonton sendiri, memperkuat kesan bahwa mereka juga mengamati dan memungkinkan perjalanan waktu dan kejadian. Ini bisa menambah lapisan reflektif dalam narasi, membuat penonton merenungkan arti dari apa yang mereka lihat. Yang terakhir, ada realitas ambigu. Ambiguitas realitas dalam film The Time Image memungkinkan berbagai interpretasi, menciptakan ruang bagi pemahaman mereka sendiri. Ini sering menghasilkan pengalaman menonton yang lebih interaktif dan memicu diskusi serta refleksi yang lebih mendalam. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi-materi yang telah diberikan oleh rekan-rekan saya. Henry Bergson dan Gilles Deleuze memberikan pandangan baru tentang waktu dalam sinema, di mana waktu tidak lagi sekedar ukuran gerakan, tetapi memiliki eksistensi sendiri yang menciptakan narasi non-linear. Konsep peak of present dan state of past menggambarkan momen penting dan pengaruh masa lalu dalam cerita, memperkaya pengalaman penonton. Sutradara seperti Orson Welles dan Alain Resnais menggunakan teknik ini untuk mengeksplorasi memori, waktu, dan realitas, menciptakan film yang menantang persepsi tradisional dan mengundang penonton untuk berpartisipasi dalam penciptaan makna. Sinema modern dengan time image mengubah cara penceritaan film, menekankan pada waktu dan memori daripada urutan kejadian yang linear. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan penjelasan.
Cukup dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.